Jangan lupa like dan subscribe channel Korlap PSHT Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan untuk dulur-dulur dimanapun berada. Hari ini saya akan mencoba untuk menanggapi video dari saudara kita Mas Bima ANF. Jadi Mas Bima ANF ini beberapa hari yang lalu mengupload video tentang pendapat pribadinya beliau terkait dengan warga kehormatan. Jadi mari kita simak bersama. Di sini Mas Bima itu mengawali videonya. Jadi sebelum Mas Bima berpendapat, ini Mas Bima mengangkat sebuah audio pembicaraan dari Kang Mas Tarmadji. Mari kita simak bersama. Sebelum saya mengemukakan pendapat saya secara pribadi, dulur-dulur, monggo dulur-dulurku, kita dengarkan cuplikan sebuah obrolan dari Kang Mas Tarmadji Budiarson. Kalau Sabulga, saya dan Warno mematuhi satelatif Imam Supangan sama Pak Sunalunama pribadi membentuk Yayasan Setiap Kita. Ini hanya untuk mencari tanah yang berada di Pemkot yang waktu itu banyak juga kan di sekolah. Nah, kalau Madiun itu seperti sekarang ini ya, Lombok atau Magetan ada nah terjadinya gedung awal-awal itu kabeh. Aku gak nuntut, kok iso muni ngono kuwi. Nek engko kuwale saya ini tidak ada pikiran bilang duduk kalau saya menilai lahan S100 lahan S100 aku yang menengah buat orang-orang itu semua itu bukan terutama. Menurut saya pribadi ya, kondisi organisasi pada saat itu dengan kondisi organisasi yang sekarang ini pasti sangat jauh berbeda dulu. Sangat setuju dengan perkataan Mas Bima bahwasanya kondisi organisasi pada saat itu dengan sekarang memang sangat jauh berbeda. Video tersebut yang diangkat Mas Bima tadi di awal ternyata adalah video percakapan dari Kang Mas Tarmadji tentang pendirian yayasan, kemudian pembelian tanah padepokan. Jadi percakapan beliau adalah tentang, sekali lagi, tentang yayasan dan juga padepokan. Jadi kalau menurut saya kalau dijadikan referensi untuk membahas tentang warga kehormatan yang saat ini sedang marak, ini saya kira tidak ada korelasinya seperti itu. Ini adalah merupakan dua kasus yang berbeda. Kita simak penjelasan Mas Bima berikutnya. Jadi kalau dari kalimat Kang Mas Tarmadji itu dulur-dulur, kalau kita kutip bersama-sama ya, jadi jerih payah dari para sepuh kita termasuk membuat yayasan PSHT itu untuk mengumpulkan sebuah anggaran sehingga kita mampu membeli Padepokan Agung ya, atau lebih tepatnya tanah Padepokan Agung seluas itu. Beliau juga menambahkan, apabila kita tidak memiliki upaya seperti itu, kita tidak mungkin bisa atau mampu membeli tanah Padepokan seluas itu. Jadi
Iya, Mas Bima paham bahwa itu video tentang bagaimana dulur-dulur pada saat itu mengumpulkan anggaran untuk membeli tanah padepokan. Jadi seperti itu. Jadi ternyata bukan yayasan dan tanah padepokan itu bukan hasil dari kerjasama dengan warga kehormatan ya, mungkin atas jasanya ketua DPR pada saat itu atau jasanya gubernur pada saat itu. Ternyata bukan ya. Jadi itu adalah hasil upaya dari dulur-dulur pada saat itu dan akhirnya bisa membeli tanah padepokan. Jadi bukan dari warga kehormatan, jadi tidak ada hubungannya dengan warga kehormatan. Sekarang kita ambil dari contoh yang kecil saja. Yang saya alami di Jakarta ini dulur-dulur, apabila kita ingin menyelenggarakan acara atau kita mencari perizinan tempat latihan, itu tanpa orang-orang yang berpengaruh, mungkin dulur-dulur tidak perlu dijelaskan ya, sudah paham ya. Itu sulit dulur-dulur, karena selain kita ini hanya seorang perantau, kita pun tidak semuanya punya lahan di sini. Tidak seperti latihan di kampung yang di depan rumah saja jadi. Kalau di Jakarta harus ada perizinan ya kan, harus ada sepengetahuan RT RW setempat. Tanpa adanya itu pasti kita akan diusir oleh Satpol PP atau warga setempat. Mas Bima menurut ceritanya Mas Bima ketika mengadakan acara PSHT ataupun membuka latihan PSHT itu kesulitan di Jakarta, makanya butuh peran serta dari orang-orang di pemerintahan. Jadi menurut Mas Bima seperti itu, dan tidak seperti di kampung yang latihan di depan rumah saja jadi. Tidak, katanya di Jakarta harus izin RT RW dan lain sebagainya, kalau tidak jelas maka diusir. Bukannya sama saja Mas Bima, di kampung pun kita harus tetap ada izin. Jadi PSHT ini bukan organisasi sakarepe dhewe. Jadi bukan cuma di Jakarta kalau menurut saya Mas Bima. Jadi dimanapun kalau mendirikan latihan PSHT itu harus atas sepengetahuan RT RW, harus sepengetahuan lingkungan Mas Bima. Jadi bukan hanya di Jakarta, itu harus digarisbawahi. Jadi di kampung-kampung pun itu harus tetap ada izin. Dan kalau dikaitkan dengan pernyataan Mas Bima, kesannya kan nanti kalau kita ngangkat warga kehormatan, ngangkat gubernur atau ngangkat bupati, ngangkat ketua DPR, mungkin menurut Mas Bima dipermudah buka-buka latihan. Di mana sekarang ini membuka latihan PSHT itu sulit. Jadi PSHT ini tidak bergantung kepada pejabat-pejabat. Sekarang ini warga PSHT itu beragam, dari mulai tingkat paling bawah, tingkat ekonomi paling bawah, sampai jenderal sekalipun kita punya saudara PSHT. Jadi apa sulitnya untuk membuka latihan? Jadi saya kira tidak ada alasan untuk mengangkat pejabat sana sini hanya untuk menurut sampean mempermudah membuka latihan. Itu kurang logis menurut saya. Sekarang begini saja, warga kehormatan atau pejabat yang baru diangkat kemarin yang dijadikan warga kehormatan itu apa langsung membuka latihan di mana? Coba kita lihat. Begitu diangkat jadi warga kehormatan, selang berapa hari kita lihat dia menyurati KONI, menyurati IPSI dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menggagalkan acara PSHT, untuk menggagalkan parapatan luhur, kemudian untuk menggagalkan kejuaraan dunia PSHT. Jadi warga kehormatan kemarin itu diangkat untuk apa? Apakah benar untuk biar latihan PSHT di mana-mana mudah buka latihan? Saya kira sekarang mulai dari Aceh sampai Papua kita punya cabang. Mulai dari Aceh hingga ke Papua, bahkan komisariat luar negeri sudah banyak. Jadi apa yang sulit sekarang Mas Bima membuka latihan PSHT? Dan apakah
silakan dipikir lagi. Apakah kita butuh orang-orang politik di pemerintahan sana yang bukan warga PSHT? Apakah kita butuh mereka kemudian kita angkat warga kehormatan seperti itu? Lebih parahnya lagi, warga kehormatan ini dimasukkan ke dalam kepengurusan. Silahkan dipikir. Apakah beliau tahu bagaimana latihan PSHT? Apakah beliau tahu perjuangan menjadi warga PSHT? Apakah beliau tahu bagaimana jatuh bangunnya seorang siswa PSHT untuk meraih gelar seorang warga? Dan tiba-tiba saja beliau masuk ke dalam kepengurusan yang dimana tidak kita pungkiri saat ini organisasi terjadi masalah, kemudian memanfaatkan beliau. Warga kehormatan seharusnya diangkat untuk menjaga nama baik PSHT, merukunkan PSHT, menjaga guyup rukunnya PSHT. Tapi apa yang terjadi? Warga kehormatan yang kemarin baru diangkat, jadi tidak usah kita pungkiri bahwasanya memang ada kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan orang-orang di pemerintahan, orang-orang politik untuk menjadi jembatan dalam rangka tercapainya tujuan mereka. Kita tidak tahu apa tujuan mereka. Jadi kalau mengangkat warga kehormatan hanya untuk alasan membuka latihan PSHT biar mudah di mana-mana acara PSHT didukung begini-begini, saya tidak sependapat dengan itu. Jadi tanpa mereka pun organisasi PSHT sudah besar, berkembang pesat dimanapun, mulai dari Aceh sampai di Papua hingga komisariat luar negeri. Bahkan yang kita khawatirkan justru mereka-mereka ini yang tidak tahu apa itu PSHT, tidak tahu bagaimana perjuangan PSHT sejak dulu. Kita khawatirkan mereka-mereka yang tidak tahu ini akan justru merusak PSHT itu sendiri. Mengangkat warga kehormatan itu sah-sah saja dan tidak dilarang dalam organisasi PSHT. Namun apa tujuan pengangkatan warga kehormatan ini? Itu yang harus kita pikirkan. Misal Menteri Pemuda dan Olahraga diundang dalam acara mungkin Rakornas atau apa, kemudian kita mengangkat beliau sebagai warga kehormatan, itu menurut saya sah-sah saja. Namun bukan berarti beliau kemudian kita masukkan ke dalam kepengurusan. Itu sesuatu yang sudah tidak pas menurut saya. Jadi sebatas warga kehormatan ya untuk menghormati beliau-beliau saja. Jadi tidak usah warga-warga kehormatan ini ikut campur dalam urusan internal organisasi. Saya kira ini berbahaya. Jadi silahkan dulur-dulur untuk berpikir sendiri. Ketika ada konflik internal organisasi, kemudian suatu kelompok mengangkat orang-orang atau mengangkat pejabat-pejabat atau orang-orang politik, diangkat menjadi warga kehormatan, itu apa tujuannya? Jadi silahkan dulur-dulur untuk berpikir sendiri. Bukan semua kebijakan dari para pengurus itu harus didukung, tapi semuanya harus kita cerna, kita pikir. Apakah kebijakan-kebijakan itu sesuai dengan aturan organisasi? Apakah kebijakan-kebijakan itu sesuai dengan ajaran PSHT? Itu harus kita pikirkan. Jadi bukan apa kata pimpinan A kita ikut A, B kita ikut B tanpa berpikir, itu bukan orang SHT. Jadi kembali kepada tujuan SHT, mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Ajaran PSHT
Apa yang salah itu harus dikatakan salah, apa yang benar harus dikatakan benar. Jadi dalam organisasi ini tidak memandang pangkat dan jabatan. Meskipun warga tingkat 3, kalau beliau salah harus kita katakan salah. Meskipun dia siswa polos, kalau apa yang dikatakan itu benar harus kita katakan benar, harus kita ikuti. Itulah ajaran PSHT. Jadi bukan sendika dawuh sama para sesepuh, itu salah. Kalau para sesepuh ini masih menjunjung tinggi ajaran organisasi PSHT, harus kita ikuti. Tapi kalau para sesepuh ini sudah menyimpang dari ajaran PSHT, dari aturan organisasi, maka tidak boleh kita ikuti. Seperti itu. Semua boleh memilih, semua boleh berpendapat, tapi yang penting satu, kita harus tetap menjaga persaudaraan ini lahir maupun batin. Jadi jika ada doktrin-doktrin yang menyatakan di sana musuh, di sana musuh, di sana musuh, saya pikir itulah orang-orang yang akan merusak PSHT itu. Selama sudah dikecer menjadi warga PSHT, mereka semua adalah saudara kita. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Yang jelas bagaimanapun, mari kita jaga organisasi kita tercinta yaitu PSHT. Salam persaudaraan, PSHT Jaya.